يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu Rahasia Jagat Raya, kendaraan para waliullah dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi ibadah itu ada dua, ada yang namanya dengan sabar, sabar, kasibir. Sabar itu seperti jadam, pahit ya. Ada ibadah namanya syukur. Ada ibadah namanya syukur. Syukur itu terkait dengan yang normalnya, yang enak. Ini standarnya kita orang awam. Jadi orang awam itu sabar karena yang enggak enak, syukur karena yang enak. Maka semua ya dijadikan ibadah. Kadang-kadang kita anggap ibadah kita itu ya ketika siang hari ini berlapar-lapar, bahkan dirasakan betul, mungkin zaman sekarang update status, sungguh dahaga, penuh dusta. Dari pagi sudah hujan gitu ya, seger buminya, udaranya sejuk. Inilah dua kendaraan yang membuat manusia itu bisa sampai ke surga dengan cepat. Kendaraan namanya sabar dan syukur. Suatu ketika Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu melakukan perjalanan jalan kaki. Kemudian ketemu dengan seseorang yang kenal beliau. Ya, orang itu naik kendaraan, naik kuda lah kalau sekarang naik mobil, yang satu jalan kaki. Terus ditanya, ila aina ya Ibrahim? Mau kemana kamu wahai Ibrahim? Dijawab sama Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, uridul hajj. Saya mau melakukan ibadah haji. Jadi jalan kaki ini untuk menunaikan ibadah haji. Maka dijawab, al-masafah ba'idah. Ya, ini perjalanan yang sangat panjang. Aina rahilatuk? Mana kendaraanmu mana? Kafilahmu mana itu? Maka dijawab, lil marakib kathirah walakin lan taraha anta. Saya ini punya kendaraan banyak, tapi orang seperti kamu nggak bisa melihatnya. Wah, ini kalau kita yang dengar langsung pikir, wah kendaraan gaib ini. Ya, mungkin dia punya ilmu sesuatu. Maka ditanya lagi sama orang yang nanya tadi, mana kamu bilang kendaraan banyak, itu kendaraanmu apa? Maka dijawab, idza asabat musibah raqibtu markabas sabr. Kalau di perjalanan nanti saya kena musibah, saya kendarai kendaraan saya yang namanya sabar. Ya, idza asabat ni'mah raqibtu markabah al-syukur. Kalau nanti saya di jalan dikasih Allah namanya nikmat, saya akan tunggangi kendaraan namanya syukur. Ini ada yang namanya syukur enggak sini? Abdus Syakur wala Abdus, enggak ada. Nah, yang dekat-dekat syukur namanya ada. Yang namanya sabar ada. Ya. Ini kadang ada
Nanti kalau ngasih nama anak ya, ngasih nama anak itu yang ringan-ringan, jangan yang berat-berat. Ya, bagus, semua nama bagus, tapi kadang ini orang tua karena idealisnya, anaknya dikasih nama khairus sabirin. Sebaik-sebaik orang yang bersabar, hidupnya ujian terus. Ya, hidupnya ujian terus, sesuai nama. Karena nama itu seperti apa ya, pre-order gitu loh ya. Seperti pre-order, pesen dulu gitu. Ya bagus namanya Pak, bagus, tapi apa namanya bisa jadi sesuatu buat anaknya. Ya, mungkin kalau dikasih nama Ni'mas Syakirin itu kan untuk member ya, sebaik-baiknya yang bersyukur. Wah ini mudah-mudahan syukur terus hidupnya, dapat yang enak. Dan kita tidak boleh loh doa minta sabar. Jangan sekali-kali doa minta sabar. Ya Allah, beri aku kesabaran. Nah itu enggak boleh. Kecuali kalau udah kena musibah. Ya kecuali kalau udah kena musibah. Ya Allah, beri aku kesabaran dalam masalah ini. Nah itu boleh. Karena kalau enggak ada apa-apa, enggak ada hujan, enggak ada angin, kok minta petir. Ya Allah, ada orang doa ya, siang bolong, beri aku petir. Oh minta kesamber itu. Ya minta kesamber. Kalau dia minta sabar, nanti dikasih ujian. Katanya Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, kalau saya ketemu nikmat, saya akan naik kendaraan namanya syukur. Nah, kalau ternyata nanti di jalan saya diajak nafsu saya maksiat, ya diajak nafsu saya maksiat, saya tahu bahwasannya waktu saya yang tersisa itu lebih sedikit daripada waktu yang udah saya lewatin. Saya sudah melewati waktu yang sangat panjang. Yang tersisa itu tinggal sedikit. Maka saya akan bilang sama nafsu, iling mati, hati-hati. Ya iling mati, ingat mati. Kemudian yang keempat, kalau ternyata ada qadha dan qadarnya Allah terjadi, sesuatu yang tidak masuk akal, ini di kelasnya di atas musibah, itu kalau musibah itu biasanya rodok-rodok ringan. Iya, tapi udah judulnya dikaitkan dengan takdir itu, wah ini takdir. Artinya di luar logika ya, di luar nalar sesuatu yang sangat besar terjadi sama dirinya. Maka dia berkata, kata Ibrahim Adham, maka aku akan naik kendaraan namanya ridho. Ya ridho, jadi ada syukur, ada sabar, ada iling mati ya, ingat mati, ada yang namanya ridho. Nah ini ar-ridho ini makom yang paling tertinggi, makom ridho. Dalam kehidupan ini setiap manusia punya jenjang tingkatan dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar, syukur, ya nanti ada satu posisi namanya ridho. Kalau udah pangkatnya ridho ini pangkat yang paling tinggi, tertinggi itu. Nah, kita akan bahas sedikit insyaallah sebelum zuhur sudah selesai. Kira-kira 7 menit lagi beres. Singkat padat, mudah-mudahan manfaat dan berkat. Amin. Sabar nih. Sabar itu kan biasanya terkait sama yang enggak enak. Ya. Tapi kalau orang-orang soleh, ya, beliau-beliau ini kalau lagi dapat nikmat justru sabar. Karena nikmat itu juga ujian. Nikmat juga ujian. Kalau enggak sabar, ya kalau enggak sabar, nikmatnya akan hilang. Contoh, punya nikmat namanya duit. Ya nikmat namanya duit. Ini kalau enggak sabar, duitnya akan dibuat maksiat. Punya duit banyak kok. Wah ini konser nih, ajib ini. Keluar negeri, lihat konser. Yang dilihat pakaiannya terbuka, loncat-loncat, nyanyi. Terus kita ikut tuh. Tepuk tangan. Ridho bil ma'siyah. Orang yang ridho dengan kemaksiatan adalah kemaksiatan. Ini yang muda-muda kadang kan kita, wah Bib itu kan lagi tren zaman sekarang. Itu ya tren. Tapi kalau maksiat ya jangan dibilang tren. Kita harus hati kita mengatakan itu maksiat, itu enggak benar. Saya enggak suka, meskipun masih demen. Ya meskipun masih demen, saya enggak ridho. Tapi setanku gede ya Allah. Artinya ngakui dirinya adalah maksiat. Jangan justru mencari pembenaran, oh ini enggak apa-apa. Buka-buka titik. Oh. Yang membuka lebih banyak lagi. Ini kan cuma terbuka situ, aku enggak lihat auratnya, aku nutup ya. Tapi kamu
ridho dengan orang yang bermaksiat, maka itu adalah maksiat. Dan ini orang yang punya duit. Kalau nggak hati-hati, nggak sabar nih, duitnya dilepas ya, bisa menjadi kendali dia melakukan banyak kemaksiatan. Situs-situs yang ada di handphone itu kalau nggak sabar, Masya Allah, jadi member tertentu, bukan member rodho.id. Kalau member rodho.id 1 bulan 150.000 bisa menikmati ratusan, nanti bahkan ribuan video kajian khusus Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Itu kalau jadi member rodho.id, ini iklan ini. Tapi kalau membernya member situs-situs mohon maaf porno, situs judi, itu kalau nggak punya duit kan nggak bisa. Dia punya duit, mudah buat dia maksiat. Maka sabarnya orang yang punya nikmat itu lebih berat daripada sabarnya orang yang dapat ujian yang namanya negemah. Ujian yang berat. Sehat, Masya Allah. Mas Novel matanya sehat, ya. Antum matanya sehat. Ini ujiannya, ini lelaki yang matanya sehat, lihat perempuan yang cantik. Betul enggak? Masya Allah, Mas Agus cantik. Orang betul gondrong. Dianggap perempuan gitu, dilihat terus. Matanya sehat, kan enggak sabar nih. Harusnya sabar tuh dengan bola matanya. Lidah sehat, enggak sabar, ngajak yang namanya ghibah wa namimah. Jadi seringkali kita tuh merasa sabar tuh nikmah kalau dapat ujian. Padahal sabar dalam nikmat itu jauh lebih berat. Enggak ringan sabar dalam nikmat. Nah kalau sabar dalam hal yang enggak enak, yo wajar, namanya juga enggak enak itu sabar. Setiap orang sudah terkondisikan untuk sabar, maka lebih mudah. Orang sakit suruh sabar, mudah atau susah? Lebih mudah. Karena udah tahu dia, memang saya sakit. Memang saya dalam kondisi sakit. Orang lagi kehilangan motor suruh sabar, lebih mudah. Daripada orang yang punya motor suruh sabar, jangan pergi ke tempat maksiat. Sampai di sini jelas? Ya, kemudian syukur, singkat-singkat saja, syukur. Nah, syukur ini termasuk yang jarang bisa dilakukan, syukur dalam musibah. Kalau syukur dalam nikmat, biasa-biasa saja. Oh dapat nikmat kok nggak bisa syukur, ini kan keterlaluan. Suaminya cantik, masih ngelirik tetangga, ini kan keterlaluan. Ya, istrinya sholihah, ya masih ngelirik yang salah-salah. Nah ini keterlaluan. Orang punya duit banyak, masih ngelirik duitnya orang yang lebih banyak, nggak bisa mensyukuri. Ini keterlaluan. Kalau bisa syukur itu biasa-biasa saja dalam nikmat. Tapi syukur dalam musibah. Wah ini pangkatnya levelnya naik. Contoh, di sini kok ada mas-mas insya Allah nggak terjadi ya. Nggak terjadi. Nah dia kebetulan nyantri baru beli sandal. Harganya 1 juta. Nabungnya 2 tahun. Misal nih ya, karena zuhud sedikit. Pengen nanti ini buat nyantri Ramadan, ta'zim Ramadan. Mengagungkan bulan suci Ramadan. Tanggal 28 Sya'ban beli sandal baru. Pergi ke mall, pasar, sandal yang mahal mana pokoknya yang ngelarang sih. Enggak peduli bagus, enggak bagus, yang penting larang. Niat ta'zim. Beli dia 1 juta, bayar, pakai. Rasanya beda. Loroi. Karena ngidak-ngidak duit 1 juta. Dibawa nyantri ini. Semangat dia dari kamarnya mau pergi ke musola. Lah rupanya ya temennya itu beli sandal yang mirip tapi KW 200 gitu ya. Bedanya luar biasa tapi kalau dijadikan persis pol. Nah temennya karena tergesa-gesa sudah mau komat pakai sandal. Lah dia titen betul yang satu ini, sandalku sing anyar endi. Ini yang ada mirip tapi ini bukan milik saya. Lah kok kebetulan enggak lama ada temennya yang lain yang cari sandalnya lagi ketelesut, lihat ada sandal asal pakai. Oh betul ini bukan punya saya, berarti sandalku
hilang. Ini musibah atau enggak musibah nih? Musibah ini contoh sederhana. Nah ini orang yang makomnya sudah tinggi, hatinya saat itu mengatakan, alhamdulillah sandal saya lagi hilang 1 juta. Berarti ini dosa saya dihapuskan sama Allah banyak banget ini. Tidaklah Allah ngasih musibah seorang mukmin kecuali menjadi penghapus dosanya. Dan ngangkat derajatnya. Kok enak ya, aku gak istighfar kok diampuni. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Begitukah ya kamu kok lagi kena musibah? Syukur ya, alhamdulillah dosa saya habis. Yang lain capek-capek tahajud, aku naik pangkat tanpa tahajud. Terima kasih ya Allah, Allah baik banget gitu. Tapi jangan kemudian besoknya doa lagi, moga-moga sing hilang tambah akeh itu. Karena minta musibah tidak nggak boleh. Cuman dia bisa syukur ya di dalam musibah. Wah ini pangkat yang lebih tinggi. Pangkat yang berikutnya adalah orang yang dikasih bisikan macam-macam untuk maksiat bisa ingat mati. Nah untuk bisa ingat mati ini bukan lihat kuburan terus hilang mati. Karena banyak orang yang ke kuburan maksiat terang-terangan di kuburan. Nyata-nyata nyadran ziaratan pada bulan Sya'ban kok pakai rok mini. Saya mau berbakti sama orang tua, berangkat kuburan pakai baju serba hitam, rok mini, mau birrul walidain katanya. Bekti sama orang tuanya, ziarahin orang tuanya. Di kuburan orang tuanya bengak-bengok. Nduk, aku digebuki goro-goro Nduk. Saya dipukulin malaikat gara-gara kamu ke kuburan seperti ini. Kamu telanjang, buka aurat kok di tempat yang harusnya nutup aurat. Orang buka aurat itu kalau di tempat yang dilarang untuk buka aurat kan hukumnya haram. Tapi kalau buka aurat di tengah masjid kan lebih haram. Betul ya? Buka aurat kok di kuburan lebih haram. Karena itu tempat yang seharusnya betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka aurat di pasar haram, tapi ya rodok memper, tempatnya setan. Setan itu kumpulnya di pasar. Makanya orang kalau di pasar kan suruh baca doa, biar enggak kesetanan. Nah karena itu kalau banyak orang belanja ke pasar seperti setan, itu karena enggak baca doa. Istilah gitu, aku kesetanan, aku blonjo lali, betul ya? Istilahnya kan seperti itu. Ya karena enggak baca doa. Nah ini orang diajak maksiat, kok bisa ngerem? Ya bisa nggak ngerem, itu resep utamanya ingat mati. Nah ingat mati tadi diajarkan oleh Ibrahim bin Adham, caranya radhiyallahu anhu suruh menyadari nilai waktu. Waktumu tinggal sedikit, itu sadarkan terus. Waktumu tinggal sedikit, sadarkan terus. Caranya gimana? Caranya carilah orang-orang seusiamu yang dekat sama kamu yang sudah meninggal dunia. Atau yang mungkin di atasmu sedikit barusan meninggal dunia. Nah itu umurnya sekian baru kemarin meninggal. Kalau saya seusia dia tinggal segini. Itu minimal akan ngerem itu. Ya akan ngerem. Akhiran yang terakhir adalah makom ridho. Maka ridho ini dikasih apapun tidak protes. Ya dikasih apapun tidak protes. Saya akan sedikit setelkan ya suaranya saja terkait makom ridho. Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullah dalam salah satu tafsirnya ketika menyampaikan kajian, ya beliau memberikan satu nasihat yang luar biasa dari seorang yang betul-betul menguasai ilmu tafsir, Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullah. Nah, kita akan belajar sedikit, mudah-mudahan berkah untuk semuanya, amin. Saya cari dulu ya, mudah-mudahan gak hilang. Karena kadang-kadang kalau dicari itu, dia tidak mau muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau nggak salah. خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب. Khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Ini dari hadits qudsi ya. Katanya Allah Ta'ala, aku ciptakan kamu untuk ibadah. Fala tal'ab, maka jangan bermain-main. Ojo sembrono. Hidup ini untuk ibadah. Hati-hati loh ya, jangan
Jangan bermain-main. Wa dhamantu laka, dan aku sudah jamin rezekimu, fala tata'ab. Maka kamu jangan berlelah-lelah. Rezekimu udah tak jamin, jangan capek. Sayangnya Allah, ini Pak dirasakan bahasa sayangnya Allah. Kamu kuciptakan untuk ibadah. Fala tal'ab, maka jangan bermain-main, ibadah aja. Wa dhamantu laka rizqak, ya, kamu sudah aku jamin rezekimu. Fala tat'ab, maka jangan kamu berlelah-lelah. وجلال إن رضيت بما قسمته لك Wa izzati wa jalali in radita bima qasamtuhu lak, demi kebesaran dan keagunganku, jika kamu ridha dengan apa yang kubagi untukmu, أرحت قلبك وبدنك maka saya akan jadikan badanmu, hatimu dan qalbak wa badanak, hatimu dan badanmu akan menjadi istirahat, roha, nyaman, lapang. Ya, roha, nyaman lah, lapang. وكنت عندي محمودا Dan kamu menjadi seseorang yang aku cintai. وإن أنت لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. Dan jika kamu tidak ridho dengan apa yang sudah kubagikan demi keagungan dan kebesaranku, maka kamu akan kuserahkan pada dunia. Kamu akan mengejar dunia itu dengan kendaraan yang luar biasa seperti hewan-hewan buas di padang Sahara atau belantara. Capek-capek kamu mengejarnya, tapi kamu tak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang sudah kutentukan untukmu. Ya, apa yang sudah kutentukan untukmu. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أيعيني رغيف عيش أسوقه لك. يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد. Wahai anak cucu Adam, jangan kamu tanya kepadaku, bagaimana rezekiku besok ya Allah. Sebagaimana aku tidak bertanya kepadamu, bagaimana amalmu besok untukku. Ini bahasa-bahasa cintanya Allah. Ini kalau didengarkan wajib. Sedikit aja ya. Kalau banyak-banyak jadi pintar semua. Sedikit. Ilmu sedikit itu kalau diresepin enak. Saya jabarkan dikit aja. Jadi Allah tuh tidak mau kita lelah gitu. Makanya kita disuruh ibadah. Karena dalam ibadah itu ada rohah. Ya, ada kenyamanan yang luar biasa. Cari rezeki tapi dengan caranya Allah. Dengan ibadah. Tidak usah capek-capek, nanti dunianya akan dibawa ke kamu. Tapi kalau orang itu hatinya nggak ridho, dikasih Allah nggak ridho, kok cuman segini? Hidupnya susah itu. Sama Allah langsung dikuasakan dunia. Ya udah, dunia, kerjain dia. Pikirannya dipenuhi dunia. Sehingga capek, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore. Dapatnya segitu. Mau dapat 200 M, nanti pengeluarannya 250 M. Entek atau enggak entek? Entek, capek dapatnya. Tampaknya gede dia dapatnya, tapi habisnya juga gede dan dalam hal-hal yang enggak bisa dinikmati. Karena rahasianya jagat raya itu sederhana. Ini rahasia ya, tolong jangan di-share ya. Walaupun live streaming ini. Ya jangan di-share. Misal saya punya dua karyawan lah, biar gampang ya. 2 karyawan. Yang satu saya kasih tahu, udah kamu duduk di sini saja temenin saya kasih gaji 5 juta. Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Enak. Yang satu sama, kamu duduk di sini, saya kasih gaji 5 juta. Enak atau enggak enak? Enak. Yang satu ridho. Wah, alhamdulillah enak bener duduk nemenin 5 juta. Yang satu cuman dapat 5 juta, suruh tengok-tengok. Saya tengok-tengok, diem dapat 5 juta. Sia-sia waktu saya. Akhirnya yang satu ini berpikir untuk ngerjain saya.
bos izin ke toilet sebentar ya. Oh ya silahkan, toilet sebentar, 40 menit, bisnis online. Bos, maaf bos, lagi dipanggil ibu ke rumah sebentar bos, boleh. Oh ini bosnya orangnya taat sama Allah, panggilan ibu, oh silahkan. Bohong padahal dia nih, ibunya gak panggil ya. Terus ternyata ngirim paket. Ya, terus ambil barang. Artinya dia memanfaatkan sekian banyak waktu, bukan taat kepada bosnya yang gaji 5 juta. Oke? Nah ini bosnya tahu, oh dia ngerjain saya. Akhirnya sama bosnya dipanggil, ya kamu kelihatannya nggak cocok duduk di samping saya. Gaji tetap 5 juta. Dah, kamu sana bantu-bantu gali pondasi. Ya, kamu bantu-bantu ini. Dikasih kerjaan yang berat-berat terus. Ujungnya dapatnya berapa? 5 juta. Nah yang ini karena nurut, diem. Diajak ngobrol, asik. Ditanyain, udah punya motor belum? Belum bos. Ya udah. Halo, iya. Kirim motor, pengennya apa? Oh, canda aja bos, pengennya apa? Udah ngomong aja minta, pengennya ini. Kasih dia ini. Udah motornya datang, seneng dia. Belum sampai sore ini. Motornya datang, dia seneng. Suka motor, iya. Garasinya motor ada enggak? Ya enggak ada bos, motornya saya parkir di depan rumah. Oh ganggu kampung kamu nanti. Udah kampung sempit kamu kasih motor. Udah, saya ada rumah nganggur tuh satu. Hadiah buat kamu. Saya mau nanya, kenapa sih bos melakukan itu? Karena yang satu ridho, bosnya cinta. Yang satu ridho, bosnya cinta. Yang satu enggak ridho, bosnya sebel. Bayangkan kalau Allah begitu kepada kita. Nah yang dicintai sama Allah Ta'ala, mahbuban indi. Kamu jadi seorang yang aku cintai, yo enak. Kalau udah dicintai Allah Ta'ala itu, wah Masya Allah, tenang no pikirmu, lereno hatimu. Ya tenang no pikirmu, lereno hatimu. Udah, semua dicukupi. Ya dia tetap tadi taat, harus ibadah cari nafkah, ibadah kerja, ibadah sholat. Tapi hatinya itu ridho. Dikasih Allah apapun seneng saya. Enggak ada protes. Itu kalau dalam riwayat yang lain, kalau kamu ridho dengan apa yang kubagi, sedikit yang kubagikan kepadamu, maka aku ridho dengan sedikit ibadah yang kau persembahkan untukku. Jadi kadang-kadang Pak Yai itu, kadang-kadang ya dilihat, ada Yai Habib Ustadz ibadahnya kok sholat wajib saja ya. Sama sholat sunnah ba'diyah qobliyah, enggak lebih. Tapi kok makomnya tinggi. Oh, kamu cuma lihat itunya, enggak lihat hatinya. Nah kamu sholatnya banyak, tapi ngersulone enggak entek-entek. Paham ya? Keluh kesahnya enggak habis. Yang ini enggak pernah keluh kesah apapun ridho. Nah karena dia ridho, dicintai Allah. Makomnya orang dicintai enggak bisa disaingi, enggak bisa. Oh kekasih kok mau disaingi. Fans ngelawan kekasih, menang mana? Kekasih. Fans capek ngejar enggak dapat, kekasih diem dicari. Yang kayak gitu ya. Nah itu kita sama Allah Ta'ala jadi berupaya jadi dicintai Allah itu seperti apa. Yang paling mudah jalannya adalah ridho, naikkan pangkat dikit, sabar udah sering, syukur sudah aktif ya. Latihan ridho. Nanti bisa ridho, kalau pas dapatnya sedikit ridho, dapatnya sedikit ridho. Nanti kita dikasih yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan tentang nasihat indah seorang waliullah yang bernama Sayyidina Ibrahim bin Adham. Beliau memberikan kita nasihat bahwa dalam menempuh perjalanan hidup ada 4 kendaraan
yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kendaraan yang bernama sabar, yang mana kita harus sabar atas segala ujian atau musibah yang menimpa kita. Lebih-lebih kita sabar ketika sedang dalam nikmat. Dan sabar dalam nikmat adalah tingkatan di atas sabar atas musibah. Yang kedua adalah kendaraan yang bernama syukur, yaitu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Ta'ala dalam hidupnya. Sedangkan bersyukur atas ujian atau musibah yang terjadi pada dirinya adalah level di atas bersyukur atas nikmat. Yang ketiga adalah ingat mati. Ingat waktu kita di dunia hanya sebentar. Ingat waktu bahwa waktu kita sedikit. Ketika nafsu mengajak kita untuk berbuat maksiat, maka katakan pada nafsumu bahwa sebentar lagi kita mati dan akan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di dunia ini. Dan yang keempat adalah kendaraan yang bernama ridho. Ridho atau menerima atas qada dan qadar, menerima atas ketetapan Allah Ta'ala atas keadaannya. Tidak protes, tidak ngersuloh dengan yang terjadi pada dirinya. Dan ridho inilah makom tertinggi seorang hamba. Satu nasihat indah dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah tentang makom ridho. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Aku ciptakan engkau untuk beribadah, maka jangan main-main, jangan sembrono, hidup ini untuk ibadah. Rizkimu sudah aku jamin, jangan kamu capek-capek atau berlelah-lelah. Demi kebesaran dan keagunganku, jika kamu ridho dengan pemberianku, ridho dengan yang aku bagi, maka aku akan membuat jiwa dan ragamu nyaman dan tentram dan menjadi hamba yang aku cintai. Dan jika kamu tidak ridho dengan pemberianku, maka aku akan membuatmu mengejar dunia seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah aku tetapkan kepadamu. Wahai anak Adam, jangan pernah engkau bertanya, bagaimana rizkiku besok ya Allah? Sebagaimana aku tidak pernah bertanya tentang amalmu esok kepadaku. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku mencintaimu, maka atas hak itulah cintailah aku. Jadi Allah itu gak ingin kita lelah. Kita hanya diperintah ibadah kepadanya. Karena dalam ibadah ada kenyamanan dan ketenangan yang luar biasa. Cari rezeki sesuai dengan cara Allah, gak usah capek-capek, nanti dunianya akan didatangkan kepada kita. Dan orang yang tidak ridho dengan pemberian Allah Ta'ala kepadanya, protes dengan pemberian Allah Ta'ala, pasti hidupnya susah, hidupnya akan lelah. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan,
dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.